Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, yaitu channel Curhatan Cadeso. Ini bukan hanya sekedar omong kosong, melainkan omongan yang berbobot bersama kami, yaitu bukan lain tiada bukan sang tampan, sang penasehat kita, sang berkelana kita, sang tokoh kita, yaitu Gus Ican. Sehat, brother? Selalu, brother. Mantap. Tak lupa kita ucapkan terima kasih tamu undangan kita yang begitu ganteng sekali, yang sudah mengatur schedule jadwalnya. Beliau adalah sang Pujangga, yaitu Mas Ajeng Pratiko. Sehat, brother? Alhamdulillah sehat. Orang sibuk saya. Orang sibuk. Oke, kali ini kita di nuansa yang berbeda tentunya dari sebelumnya, ya enggak, brother? Ya di nuansa berbeda. Masa alam yang begitu indah. Kita di sini di tempat perkebunan Sawit. Salah satu warga. Tenang, kita nggak nyuri. Nanti sangkanya nyuri, kita bukan nyuri, melainkan keamanan. Kita harus keamanan. Podes, polisi desa. Oke. Polisi desa. Jadi kita di sini nih Polisi ladang. Asing lah. Atur wae. Intinya di sini kita hanya membuat suatu obrolan yang mungkin bisa menghibur teman-teman semuanya di situ, ya enggak? Siap, betul. Semoga ada kalian terhibur. Asik. Nah, jadi gini, sahabat-sahabat semuanya, khususnya Curhatan Cadeso, penikmat obrolan yang omong kosong ini, di sini kita di mana ya, Mas? Di kebun sawit ya? Iya. Nah, penglihatan sampean ini bagaimana? Alhamdulillah. Auranya positif, negatif. Kalau saya bukan melihat, merasakan. Ini merasakan nuansa alam yang sangat indah. Suasana yang begitu nyaman, begitu asri, angin sepoi-sepoi. Aduh, asik lah pokoknya, brother. Kalau Mas Ajeng gimana, Mas Ajeng Pratiko? Bagaimana? Hah? Dari apa? Tanya Ya, tadi. Bapak. Suasana adem, dingin kan? Terus dingin, ayam, tentrem. Adem sama dingin sama aja kan? Ya sama, adem bahasa apa? Bahasa Jawa. Nasional. Ya, jadi rekan-rekan sahabat semuanya, tentunya di sini kami hanya ingin mengobrol lah ya. Iya. Cuma satu ya, hal yang kurang, brother. Apa itu? Kopi. Nah, itu ada air putih aja, kopinya nanti menyusul. Oke. Nanti ya, kopinya menyusul. Oke. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita di sini adalah salah satu pecinta alam ya, makanya kita di syuting di tempat seperti ini ya. Ya, tentunya sedikit ingin mengutarakan pendapat masing-masing lah ya. Oke. Aku mau nanya nih untuk rekan-rekan sahabat semuanya. Siapa tahu Mas Ajeng juga kan lagi Bujang ting-ting nih. Siapa tahu di situ ada ciwi-ciwi. Halo. Ada ciwi-ciwi yang Promosi juga kan sekalian. Kayak sampo ya promosi. Oke, jadi untuk Mas Ajeng, pendapat Mas Ajeng mengenai kehidupan Mas Ajeng. Tentu kan belum mungkin masyarakat nggak tahu nih Mas Ajeng itu siapa sih gitu kan. Aku nih pemuda desa. Pemuda enggak. Jadi bercanda kan ini ya. Jadi Mas Ajeng ini panggilannya bukan Ajeng sih. Aslinya nama saya Ajeng Pratiko. Panggilannya Tiko. Oke, Tiko. Mungkin kalau ciwi-ciwi yang belum kenal, namanya adalah Ajeng Pratiko. Dia adalah seorang seniman, ya seniman yang luar biasa. Makanya kita jadwalkan dia itu datang ke sini dari jam berapa, bro? Dari kemarin ya? Dari kemarin. Janjinya malam, jam sekian Pak, segini. Ayah ini pun dipaksa-paksa dia datang karena mungkin emang dia tuh seniman. Aslinya saya ini orang sibuk. Maaf ya. Bisa mendatangkan Bang Tiko ini agak sangat sulit. MOU-nya meminta tanda tangannya beliau itu susah bener. Soalnya itu ada aja seniman satunya diundang mungkin sana sini. Jam 10 pagi tadi baru landing di Soekarno Hatta ya. Iya. Barusan bangun ini dari tidur. Excellent. Wow. Luar biasa pokoknya. Nantinya beliau ini memang salah satu artis di desa kami. Pemuda produktif. Ya, pemuda produktif, pemuda pengangguran sukses. PNS sukses. Tentunya, tapi cewek-cewek ini kan suka, mungkin banyak ya, mungkin 10 banding beberapa orang lah kalau
mungkin perempuan tuh suka ketampanan itu mungkin hal yang utama ya, brother. Mungkin iya. Mungkin ya. Mm-mm. Tapi mungkin ada salah satu cewek itu yang suka cowok yang humoris. Ya. Enggak, salah satunya apa? Apa? Dari segi ekonomi. Itu yang paling utama. Nah itu. Jadi rekan-rekan sahabat semuanya, ya mungkin gini loh Mas Acang. Terus kan banyak sih cewek itu nggak semua memandang dari materi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mungkin ada beberapa tapi yang kita ngambil yang nggak ada dulu nih. Mm-mm. Oh, Terus yang kedua, oke lah tampan ganteng, tapi kalau ganteng terus gak nyaman mau ngapain? Iya, Lebih baik pas-pasan, Mm-mm. tapi humoris dia nyaman. Iya enggak? Iya. Kan cewek yang butuhkan kenyamanan, bro. iya benar. Iya enggak sih? Oh, Iya enggak? Kita Betul. bahas cewek lo nih. Mm-mm. oke, siap. Oke, oke. Ya kalau kita mah, kalau saya mah nggak mungkin lagi, ya kan? Kalau brother ini sama brother satu ini, ya semoga Tapi nggak ada salahnya loh Pak Udin. gimana? Beristri dua gitu. Maksudnya beristri. Hai, senangnya dalam hati. Selamat datang. Dalam beristri dua. Jangan. Karena kita juga, ya gimana ya? Kadang tuh pernah nggak berpikir kalian yang dilihat dari seorang perempuan? Mas Ajeng gimana? Dari aku sendiri ya. Dari saya nih. Kita melihat perempuan tuh dari sikap dulu Kak. Wow. Terus kecantikan. Iya, Apa sih? body. Body. Oh, Yang gimana? Mon? Itu apa gimana? Apa? Betisnya besar? Davina Karamoy. Halo Davina. Mas Ajeng siap menampungmu. Jadi ini sahabat-sahabat cerita desa. Jadi ya namanya obrolan kosong ya kayak gini ya. Betul. Kita di sini hanya mencari humoris. Siapa tahu di situ ada hal yang bisa tertawa. Salah satu ibadah juga kalau kita bisa betul. membuat orang tertawa. Tentunya kita juga ingin curhat nih karena kita di alam. Kita membahas sedikit petani. Petani loh. Petani, kita bahas petani. Mengenai terutama yang ramai di tempat kita itu kan harga singkong. Oh bener. Gimana menurut Mas Ajeng? Yuk. Dari sekian banyaknya problem dari petani kan, banyak yang berpendapat harga singkong itu terlalu rendah, tapi potongannya itu tinggi separuh. Karena Bagi hasil lah bagi semuanya. hasil itu sama pabrik ya. Iya. Kalau Kalau saya nggak punya singkong, brother. bukan masalah itu, kan pendapat ini. Kalau saya nggak punya singkong, tapi kalau menurut sahabat-sahabat petani, ya betul yang dikatakan Bang Tifu. Jadi harga singkong itu nggak sesuai dengan apa modal si petani, gitu loh. Iya. Itulah kami harapkan semua. Dulu tuh berkata tuh kita nyabut masih ada tanah-tanah. Nggak masalah. Nggak ada masalah, nggak perlu kadar air, apa kadar gula, kolesterol, apa lewat jantung, paru-paru apa. Sekarang nyabut aja kita masakin, kita cuci dulu, tes kadar airnya ya kan? Iya. Ya kan? Terus cetek kayak dokter aja kita kan, nganterin singkong, nganterin pasien. Benar. Iya. Ini sama teman-teman. Contoh nih mohon maaf. Terus ibu berdoa. Soalnya habis bayarnya nih. Ya nggak? Iya benar. Oke kita lanjut aja. Ada satu poin lagi Pak Udin yang gimana? soal ini pupuk. Pupuk gimana? Pupuk kan perlu dalam pertanian sangat penting kan. Ya harusnya adalah kontribusi dari pemerintah. Soalnya pupuk sekarang langka Pak Udin. Susah ya dapetnya. Ya udah harga singkong anjlok, pupuk susah kan. Sangat cerdas. Bisa jadi edukasi buat sahabat-sahabat petani. Nah, maka dari itu kita bukan keluh kesah. Kita sini hanya menyampaikan aspirasi. Jangan mudah tersinggung ya. Insya Allah bukan aspirasi bodong. Iya. Kalau Allah selalu Selalu. kita konteks ini Wow. Oke kita lanjut ya. Tentunya di kehidupan masyarakat itu khususnya di desa nih. Ya khususnya di desa. Saya nggak ngomong di kota lah, kita di desa nih. Kehidupan di desa itu agak luar biasa. Ya. Ibaratnya kita makan aja diliatin. Rasanya ngomong kayak gitu. Gosip sana, gosip sini. Iya enggak? Iya benar. Obat titik jadi omongan. Obat titik jadi omongan. Gosok sana sini ibarat kata kan. Makanya rekan-rekan sahabat semua, aku kepingin juga mengedukasi ke rekan-rekan sahabat semuanya. Sekiranya jika tidak
merugikan Anda, nggak usahlah mengusik kehidupan seseorang. Ya nggak? Iya, Jadi gini, betul sekali. semisal ada orang yang nggak senang sama kita, kita jangan sampai ngepost bikin story yang sedih-sedih. Ya, kenapa? Iya. Kalau bikin story yang sedih, status yang sedih, orang yang jengkel sama kita, seneng dia, mampus lo, kapok lo, ya nggak? Iya. Tapi kalau kita memposting kebahagiaan, seperti tidak ada beban, walaupun di otak kita, beban itu luar biasa kan? Tapi kan nanti yang iri, dengki, syirik itu kan bakal nambah tambah iri panas. lagi. Panas, puncak kan? puncak. Nah, artinya makanya dari itu untuk sahabat-sahabat semuanya, punya Curhatan Cah Deso, ini bukan sekedar omongan kosong, ya enggak? Iya. Bukan ya ini kami obrol-obrol biasa pada sore hari kayak gini, ya enggak? Iya aja. Oke, pendapat kalian nih mengenai kehidupan di desa, ya enggak? Kan ada beberapa apa sih kegiatan-kegiatan, ya enggak sih? Iya. Kayak Marawis itu kan dalam konteks selawatan ya. Sholawatan, Sintuduror, iya Marawis. Itulah pokoknya itulah. Terus emak-emak juga tidak kalahnya juga hal berjanji, ya kan? Nah, menurut pendapat sampean nih, gimana Mas Gus Ican? Jadi di desa kita ini cukup kreatif ya, dari anak-anak kecil, terus anggota-anggota Marawis itu salawatan itu, terus ibu-ibu salawatan, itu cukup menghibur, cukup kreatif, tapi ada sedikit saran kalau menurut saya, itu kebersamaan, brother. Nah, iya kan? Penting kebersamaan, brother. Iya, jadi apa tuh dari segi dari yang terbawah dulu sampai yang kecil, yang muda, yang emak-emak yang di atas, yang pokoknya bukan mama, bapak semuanya lah. Itu kalau bisa bersatu. Lihat. Kalau Mas Aceng gimana? Pendapat dari saya. Kita flashback ke belakang dulu kan. Betul. Soalnya dulu saya ini anak majelisan juga loh. Bahas soal majelis kan. Ya, benar. Jadi gimana? Ya benar dari kata Bang Incan tadi kan. Perlu kekompakan. Dua kan? Dua itu perlu dukungan dari masyarakat langsung. Oke, itulah tadi pendapat anak-anak sahabat semua dari Gus Ican maupun Bung Aceng Pratiko bahwasanya ya tentunya suatu kegiatan itu perlunya kolaborasi, dukungan, kekompakan. Betul sekali. Nah, itu entah itu rohisnya, entah itu Rismawatinya, terus bapak-bapaknya, pemuda-pemudinya, semuanya lah kompakan, ya enggak? Jangan sampai saling singgung. Kekhawatirannya, bro, kita hidup di desa. Genah, kalau nggak senang uwes kan. Khawatirnya itu cendel malam-malam hari jam 12 ada yang bunyi repot, itu bahasanya kayak gitu khawatir. Apa itu bunyi itu? Nah, nggak tahu lah, udah bahas itu bahaya. Itu mungkin ini apa burung bawa jambu apa kayaknya nih kalau dur asbestor gitu. Serem positifnya aja teman-teman. Serem kalau kayak gitu ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, minum dulu. Bentar. Oke. Jadi kita kan hidup di desa nih. Hal apa sih yang perlu dikondisikan? Maksudnya tuh hal apa perlu dikondisikan tuh maksudnya kegiatan apa yang perlu ditambah lagi? Banyak sekali. Sebenarnya kegiatan semuanya sudah berjalan, baik itu dari olahraga, terus dari kerohanian. Tapi yang perlu dikoreksi lagi itu ya tetap kebersamaan itu terus dikuatkan lagi. Kayak yang tadi sampean sebutkan Rismawati itu perlu digalakkan lagi. Ya benar. Ya benar. Jadi gimana Mas Diko? Mas Diko kan salah satu Risma ya? Risma. Ini calon ketua. Dulu kalau mondoknya lulus sampai lulus mungkin jadi ustadz. Betul sekali. Masalahnya gak lulus. Gak lulus. Mondoknya di mana dulu, entah kemana, apa di mana? Pondok Santap alhamdulillah. Keren. Oke, mungkin itu saja sahabat-sahabat Curhatan Cah Deso yang dapat kami sampaikan. Maaf. Semoga kita bisa bertemu lain waktu ya. Terima kasih untuk brother Gus Ican. Oke, salaman dulu kita. Siap, brother. Bung Aceng Pratiko. Kita bertemu di depan ya. Yang kesinggung jangan terburu-buru tersinggung. Ini hanya obrolan omong kosong. Baiknya buang jauh-jauh ya jeleknya. Betul sekali. Kita bukan mengeluh,
kita menyampaikan aspirasi. Ya kan? Iya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Curhatan Cah Deso berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.